di sekolah minggu. Oke? Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu, mari kita berdoa. Sikap doa. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas kasih setia Tuhan. Kami boleh melakukan sekolah minggu. Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami Tuhan yang ada dimanapun kami berada, baik di rumah. Tuhan, Engkau juga menyertai kami Tuhan. Kiranya setiap firman sekolah minggu ini boleh menjadi kekuatan bagi iman kami. Tuhan, kami serahkan sekolah minggu ini hanya dalam tangan kuasa-Mu. Engkau juga memberkati Tuhan setiap orang tua kami, dan memberkati juga teman-teman yang mungkin belum bisa untuk melihat video sekolah minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Tuhan sama-sama katakan amin. Oke, kakak tanya, gimana kabarnya semuanya? Mana jawabannya nih? Mana ini? Gak denger. Sekali lagi ya, gimana kabarnya? Luar biasa, gitu ya jawabannya. Sekali lagi, gimana kabarnya? Luar biasa. Nah, jadi kakak Ika harapkan sekalipun kita online, adik-adik harus tetap semangat ya, dalam sekolah minggu harus tetap ceria, sukacita, dan lain sebagainya ya. Segitu. Nah, minggu kemarin Kak Fani telah memperlihatkan kita suatu video yang begitu luar biasa ya kan. Keren banget videonya tuh. Dimana domba-domba itu ketika orang lain memanggil domba-domba itu, bukan gembala yang manggil ya, tapi orang lain mencoba memanggil gembala itu, yang mencoba memanggil domba itu, dan domba itu sama sekali tidak bereaksi sama sekali nggak mengenal gitu, kayak diem aja gitu. Tapi ketika gembalanya yang memanggil domba itu, kawanan domba itu langsung mendekati gembala itu, ya kan? Kayak gitu kan kemarin kan. Nah, itu artinya Tuhan sebagai gembala itu mengenal kita, mengenal diri kita, suara kita, ya kan? Dan kita sebagai domba-dombanya itu mengenal suaranya Tuhan gitu. Kayak gitu ya. Nah, oleh karena itu kakak Ika akan tunjukkan di mana ayat yang mendukung dari video minggu kemarin ya, seperti yang dikatakan Kak Fani. Disiapkan dulu Alkitabnya semuanya ya. Di Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-14. Nah, mari kita buka sama-sama. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-14. Nah, yang sudah ketemu katakan amin. Amin, gitu ya. Nah, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Ya, ini benar-benar hal yang sangat cocok, hal yang sangat sesuai dengan video Kak Fani kemarin, oke? Nah, sekarang kakak Ika akan melanjutkan masih tentang gembala dan domba ya. Jadi judul yang akan kakak Ika bawakan hari ini adalah Tuhan adalah gembala yang baik. Oke, nah sekarang kakak Ika tanya nih, apakah adik-adik hari ini sudah makan? Ya, ada yang sudah? Mungkin ada yang belum ya. Tapi dalam satu hari ini pasti adik-adik makan ya kan. Gak mungkin gak makan, sama sekali tidak mungkin, pasti makan. Oke? Kemudian yang kedua, apakah adik-adik memakai pakaian? Seperti kakak itu ini, pokoknya pakai baju ya. Iya, jawabannya pasti pakai pakaian, pasti pakai baju Kak, gitu ya jawabannya. Oke, nah karena kita semua sudah sesuai dengan yang kakak Ika tanyakan tadi, kita langsung saja buka ayatnya di Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang ke-1 sampai 2. Kita buka ya sama-sama. Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang ke-1 sampai yang ke-2. Ini ayat pendukung mengapa judulnya materi hari ini adalah Tuhan adalah gembala yang baik. Jadi ini alasannya kenapa Tuhan disebut gembala yang baik. Oke? Kita baca sama-sama ya. 1, 2,
3. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, ada beberapa hal yang ingin Kakak Ike sampaikan mengenai ayat yang ada di Mazmur pasal yang ke-23 ini ya. Oke. Jadi yang pertama kalau ada diperhatikan, di sini ada Tuhan, dikatakan ya, Tuhan adalah gembalaku. Oke? Nah, itu poin yang pertama, Tuhan adalah gembalaku di sini di ayat 1 ya ini. Nah, artinya Tuhan adalah pribadi yang bertanggung jawab penuh atas setiap kehidupan kita. Kayak gitu ya. Jadi setiap hari-hari kita bangun tidur, kita sampai kita tidur kembali, kita beraktivitas, itu Tuhan bertanggung jawab penuh ya. Nah, sehingga Dia memastikan bahwa kita tuh selalu baik-baik saja gitu ya. Kita selalu sukacita, kita selalu terpenuhi semuanya kayak gitu. Nah, terus poin yang kedua, takkan kekurangan aku. Di sini dikatakan tidak akan kekurangan aku. Jadi kita tidak akan merasa kekurangan sebab Tuhan itu bertanggung jawab penuh atas segala sesuatu yang kita perlukan, yang kita gunakan, ya, yang kita pakai, yang kita miliki, ya, seperti itu. Bahkan nanti ke depannya, masa depan kita pun itu ya, tak akan kekurangan gitu ya. Tuhan sudah menyediakan semuanya. Terus poin yang ketiga, di sini dikatakan, ini di sini udah ayat 2 ya. Coba dibaca, ia membaringkan aku. Nah, membaringkan aku. Artinya ketika kita berbaring, ketika kita tiduran gitu ya, atau nyantai gitu. Apa yang adik-adik rasakan ketika sedang berbaring? Santai Kak, merasa santai. Tenang Kak, ya merasa tenang. Apa lagi Kak? Merasa rileks Kak ya. Atau orang sekarang bilang santuy ya, merasa tenang gitu ya. Nah benar, jadi Tuhan itu membaringkan kita, artinya Tuhan itu ya, Tuhan mengizinkan kita untuk beristirahat dari segala kesibukan atau tantangan yang ada. Jadi kita bisa beristirahat, bisa tidur ya, salah satunya tuh. Terus kita bisa mungkin duduk tenang, terus kita bisa berkumpul bersama keluarga dan lain-lain. Pokoknya segala sesuatu yang membuat kita tenang, segala sesuatu yang membuat kita rileks gitu ya. Oke. Sehingga kita merasa tenang ya, dan kita menjadi tidak takut. Kalau setiap hari kita harus sekolah, kita harus ya mengerjakan banyak tugas dan sebagainya, tapi ketika malam hari Tuhan mengizinkan kita untuk beristirahat, untuk tidur ya, jadi tidak kerja terus menerus seperti itu ya, nanti bisa capek ya gitu. Terus poin yang keempat adalah ini di ayat 2 juga, di padang rumput yang hijau ya. Jadi artinya padang rumput hijau ini tempat yang melimpah dengan berkat. Nah, berkatnya apa Kak? Bisa berkat jasmani atau bisa berkat rohani. Misalnya berkat jasmani ya, ini bisa berupa makan, kita tadi sudah makan ya, atau yang belum juga apa-apa, tapi hari ini pasti kita makan kan. Jadi kita diberikan Tuhan makanan, kita diberikan Tuhan pakaian, kita diberikan Tuhan tempat untuk beristirahat gitu ya. Segala kebutuhan jasmani kita gitu. Kita mungkin diberikan Tuhan mungkin sepatu, sendal, pokoknya segala kebutuhan kita seperti itu ya, secara jasmani yang diperlukan untuk tubuh kita. Jadi gunanya berkat jasmani itu supaya tubuh kita ini tidak menjadi sakit, supaya tubuh kita ini tetap sehat, tetap kuat gitu ya, itu berkat jasmani gitu ya. Dan sediakan. Terus ada berkat rohani ya. Jadi berkat rohani ini berupa Tuhan memberikan kita sebuah pedoman hidup. Nah,
pedoman hidup ini berupa Alkitab. Ini rohani ya, Alkitab. Nah, Alkitab ini isinya tuh firman Tuhan ya. Jadi firman Tuhan ini ketika kita baca firman Tuhan, iman kita ini akan bertumbuh, pengetahuan kita akan bertambah gitu ya. Ketika iman kita itu bertumbuh menjadi kuat dan iman kita menjadi tidak sakit dan berbuah ya. Amin. Katakan amin. Amin. Ya, iman kita berbuah. Ketika iman kita berbuah, itu akhirnya kita tidak cepat merasa putus asa, kita tidak cepat merasa tidak mampu, kita itu nggak merasa minder, kita itu nggak merasa nggak mampu gitu ya, karena iman kita kuat gitu ya. Jadi menghadapi setiap apapun itu kita tuh kuat gitu, kita tetap tegar gitu ya, tetap semangat kayak gitu. Nah terus yang terakhir, poin yang kelima ya. Di sini dikatakan, ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, artinya Tuhan itu selalu ada di antara kita dalam wujud Roh Kudus. Membimbing, di sini dikatakan membimbing ya. Jadi Roh Kudus ini nanti yang membimbing kita ya, menjagai kita, selalu bersama-sama sama kita, mau kita ke sekolah, mau kita di rumah, mau kita ke gereja, ataupun mau kita kemanapun itu ya, mau kita bangun dari tempat tidur, mau kita mau ke kamar mandi, mau kita keluar rumah, mau kita membaca, atau mau kita melakukan semua aktivitas. Nah, itu Roh Kudus ada bersama-sama kita, gunanya untuk menjaga kita, membimbing kita, bahkan mendidik kita ya, akan hal yang baik yang boleh kita lakukan dengan hal yang tidak boleh kita lakukan ya. Gitu, yang tidak boleh kita lakukan. Yang baik kita lakukan, misalnya kita membantu orang tua di rumah, kita tidak nakal, kita mendengarkan nasihat, gitu ya, kita melakukan semua aktivitas kita dengan disiplin ya. Jadi kalau udah waktunya makan ya makan, disuruh orang tua ya makan, waktunya mandi ya mandi gitu, nggak Ika makan, enggak mas, Ika mandi, enggak, jadi enggak gitu ya. Gitu. Terus hal yang tidak baik kita lakukan, misalnya kita di rumah kita males-malesan, di rumah kita merasa ngapain sih bekerja banyak, orang aku di rumah santai aja gitu, tidak membantu orang tua ya, dan yang tidak boleh kita lakukan. Nah itu semuanya Roh Kudus yang memberikan kita hikmat, yang membimbing kita ya, supaya kita tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik gitu ya. Jadi jangan lupa untuk hormat terhadap orang tua ya. Gitu. Nah, oke, itu saja dari Kakak Ike. Sekian sekolah minggu ini. Nah, sebelum kita menutupnya, mari kita berdoa dulu ya. Sikap doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau adalah gembala yang baik Tuhan. Selalu Tuhan Engkau menyediakan yang kami perlukan, Engkau membimbing kami Tuhan, dan Engkau menyediakan Tuhan ketenangan bagi setiap adik-adik Tuhan. Kiranya Tuhan, mungkin Tuhan situasi sekarang sedang krisis Tuhan, situasi sekarang sedang tidak baik, banyak Tuhan, mungkin keadaan tidak aman Tuhan, namun kami percaya karena Tuhan adalah gembala yang baik, kami sebagai domba-domba-Mu, kami sebagai anak-anak-Mu tetap merasa aman, tetap dalam lindungannya Tuhan, dan kami tidak akan kekurangan apapun Tuhan, sebab Engkau menyertai kami. Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami, Engkau memberkati orang tua kami Tuhan, Engkau menjagai setiap mereka Tuhan, dan Tuhan kami sangat bersyukur karena kami memiliki orang tua. Nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur, mari yang percaya sama-sama katakan amin. Sampai jumpa minggu depan.